Dari siapa nih? Mbak Ila. Mbak Ila. Bilang apa sama Mbak Ila? Terima kasih Mbak Ila. Ya. Assalamualaikum, welcome back to Omah Bunda Faki. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di videoku kali ini adalah video gabungan dari tanggal 15 Maret ya. Video gabungan beberapa hari maksudnya. Jadi nanti aku mau share mulai dari kegiatanku ganti tanaman seperti ini di ruang tamu. Kemudian nanti aku mau kasih surprise kecil sih untuk Faki karena dia ulang tahun di tanggal 15 Maret. Dan kita nanti unboxing bareng paket dari anakku yang ada di Malang. Penasaran? So ikutin terus videoku sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi udah lihat sendiri ya, aku ganti tanaman yang ada di ruang tamu. Yang sebelumnya ini tanaman talas, tapi rencananya aku mau ganti menjadi tanaman anggrek. Aku ganti tanaman talas ini karena di hari sebelumnya ini tanamannya tuh kayak kebakar teman-teman. Jadi kayak gosong-gosong gitu. Cuman memang mohon maaf ya, pada saat digunting itu dan dibuang ke tempat sampah itu aku lupa, aku mau videoin sendiri. Tapi ya sudahlah ya, akhirnya karena memang mungkin itu sudah terlihatnya sudah tidak cantik, jadi ya udah deh aku ganti dengan tanaman anggrek. Sebenarnya tanaman talas ini di rumahku ada beberapa sih, ada di halaman depan, juga ada tanaman yang ada di belakang. Tanaman anggrek ini sebelum aku taruh di ruang tamu aku bersihkan dulu, dan daunnya tadi sudah aku lap ya dengan kanebo yang aku basahi supaya nggak terlalu kering dan bersih aja sih dan agak lembab dikit ya. Ini di potnya aku tambahkan serbuk kayu ya teman-teman supaya nggak terlihat kotor aja kalau medianya langsung tanah. Dan seperti ini penampakan di ruang tamuku setelah tanaman talasnya diganti dengan anggrek. Cantik ya. Oke, ini aku lanjut nyapu ruang tamuku, tapi memang nggak terlalu kelihatan kotorannya ya teman-teman, karena lantaiku ini kan warnanya merah, jadi nggak terlalu jelas banget kalau untuk kotoran atau debu-debu halus. Tapi kalau ngelihat langsung ini jelas banget kelihatan debu-debu yang berterbangan atau debu-debu yang menempel di lantai. Dan untuk teman-teman yang sudah ngikutin aku dari vlog kedua itu sudah tahu ya kalau rumahku kan di pinggir jalan. Nah kalau rumah di pinggir jalan otomatis debunya juga lumayan banyak ya teman-teman. Jadi harus sering dan rajin-rajin untuk disapu. Tapi aku nyapunya juga nggak setiap saat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang sudah kelihatan kotor ya sudah langsung aku sapu. Karena memang sehari-harinya kita jarang banget kumpul di ruang tamu, kecuali ada tamu kita menjamunya di ruang tamu. Selain itu aku juga jarang untuk buka pintu ya kalau di atas jam 7 pagi supaya udara pagi juga masuk kan seger ya. Tapi setelah itu kami tutup lagi. Karena ya itu dia ya teman-teman, debunya itu luar biasa. Dan yang sering kami buka itu adalah pintu yang ada di dapur, di taman belakang. Oh iya, karena di tanggal 15 Maret ini adalah hari ulang tahunnya Faki. Jadi aku dan suamiku tuh rencananya mau ngajak Faki makan di luar. Untuk lokasi tempat makannya nanti nggak jauh dari rumah ya, jadi sekalian arah pulang. Sebelum berangkat sekolah tadi pagi, dia udah ngomong, nanti ayah sama bunda jemput, beli cemilan, dan kita makan di pinggir sawah ya. Fakih cuma pengen itu di hari ulang tahun. Kenapa Fakih memilih makan di pinggir sawah? Karena yang pernah aku bilang waktu di vlog yang kedua ya teman-teman, sampai saat ini aku dan Fakih tuh masih kayak orang norak gitu. Maaf ya, jadi kayak nggak bosan-bosan lah sama yang namanya melihat sawah, ada kerbau, itu tuh kayak wow, Masya Allah banget deh pemandangannya. Jadi kayak hal yang nggak biasa aja dan nggak pernah kita lakuin di tempat sebelumnya. Alhamdulillah, ruang tamuku sudah cantik lagi. Tanamannya sudah aku ganti dan sudah selesai nyapu. Aku langsung aja jemput Faki di sekolah. Nah, aku lihat dia lagi main sama temennya nih. Tapi nggak lama dia langsung ngeliat aku dan langsung pakai tas. Dia ngiranya kalau kita mau beli cemilan dan makan di pinggir sawah. Tapi tadi waktu pas di jalan itu, di jalan pulang, aku udah bilang nggak jadi ya kita di pinggir sawah ya nak. Nanti aja deh besok-besok. Jadi sekarang kita langsung pulang aja ya. Fakih cuma bilang iya nggak apa-apa bun, tapi mukanya tuh kayak kecewa. Setelah aku ajak dia ke tempat Rocket Chicken ini, nah dia langsung happy, dia langsung bilang ih bunda bohong, masa ngajarin anaknya bohong kan, malu aku. Dibalikin kayak gitu bun, ada yang kayak gitu nggak anaknya?
Di sini kita nggak lama ya teman-teman, jadi begitu selesai makan ya langsung pulang. Jadi yang rencananya aku mau double order dan take away juga tapi nggak jadi ya, karena pelayanan kasirnya menurutku kurang ramah. Jadi yang pertama memang pelayanannya kurang ramah, dan kedua kalinya aku makan di sini yang sekarang ya teman-teman. Dan waktu aku pesennya itu aku bilang kan aku pesen dada, tapi dia bilang kosong, dan bapak-bapak yang di belakang aku juga sama pesen dada bilangnya kosong. Jadi ya sudah, aku ambil opsi untuk paha. Dan akhirnya setelah kami bayar nggak lama dada gorengnya itu baru diangkat, dan aku bilang, loh itu ada dada mbak. Mbaknya cuma bilang, bu udah diposting jadi nggak bisa dibatalin. Aku dan bapak-bapak yang di belakang tuh cuma senyum aja teman-teman. Ya aku juga tahu sih kalau misalnya udah bayar ya pastinya nggak bisa dibatalin kan. Tapi maksudnya kalau misalnya memang belum matang ya bilang aja, bu belum matang, mau nunggu atau bagaimana. Aku baru inget pas udah di jalan kenapa aku nggak cari kotak kritik saran ya. Tapi ya sudah lah ya, alhamdulillah yang penting kami sudah kenyang, dan semoga pelayanan kedepannya nggak seperti itu lagi dan bisa lebih baik lagi. Amin. Oke, sekarang aku lagi di Indomaret. Aku mau beli SKM dan keju. Ini aku mau cobain sih keju yang quick melt yang mereknya Procis ya. Dan Faki juga minta permen. Udah deh, aku nggak belanja apa-apa lagi ya, karena aku cuman butuh itu aja. Dan ini Faki lagi antre di kasir. Mataku tuh tertuju ke arah sebelah kanan ya teman-teman. Aku lihat Masya Allah udah banyak banget tumpukan biskuit, sirup, kurma. Kalau udah kayak gini tuh hawanya tuh bener-bener rasa puasa banget ya. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita diberi kesehatan, kelancaran dalam beribadah dan berpuasa. Amin. Alhamdulillah kami sudah sampai di rumah, dan kelihatan dia happy banget karena udah dijemput terus dikasih surprise. Dan ini belanjaanku yang tadi di Indomaret. Terus ada kacang dan susu kedelai, aku belinya di ibu-ibu yang ketemu di pinggir jalan teman-teman. Dan ini sore harinya kita buka paket. Jadi pas nggak lama tadi kami sampai di rumah ya, siang tadi ada mas-mas yang nganterin paket ini. Aku terima paket ini dan aku buka bareng sama Faki, itu seneng banget teman-teman. Masya Allah ini surprise banget buat aku, karena anakku yang di Malang ngirimin peralatan aku untuk nge-YouTube. Mulai dari ring light, terus kemudian ada stand mic. Sebenarnya ini stand mikrofon ya, tapi sudah dimodifikasi menjadi stand kamera juga. Ada clip on-nya juga. Di dalam box stand kamera ini juga ada holder handphone, ada ball head, terus kemudian juga ada bracketnya ya untuk mengaitkan atau mengunci kalau kita naruhnya tuh di pinggiran meja kayak gitu. Tapi mohon maaf ya teman-teman, untuk proses pemasangannya ini videonya kehapus sama aku sendiri pada saat aku ngirim gambar atau video dari handphone suamiku. Dan ini stand kamera beserta ring lightnya sudah terpasang, juga ada bracket yang ada di sisi mejanya itu sendiri. Nah lanjut lagi, ini malamnya kita makan sate karena suamiku bilang khusus untuk hari ini bunda nggak usah masak, jadi ya udah kita beli aja. Nah ini hari berikutnya ya teman-teman, lagi-lagi ada mas-mas paket yang nganterin ini, dan ternyata paket ini juga sama dari anakku yang di Malang. Dia kirimin 2 paket di hari yang berbeda, dan ini bener-bener buat aku tambah surprise lagi dan melted banget sampai aku tuh berkaca-kaca teman-teman, dan nangis sih sebenarnya. Mohon maaf ya kalau mungkin menurut teman-teman berlebihan, biasa aja kali dikirimin kayak gini. Tapi aku melihatnya tuh bukan hanya barang ini aja ya, tapi aku melihatnya support yang luar biasa, perhatian dia yang luar biasa untukku gitu ya, Masya Allah banget. Alasan dia ngirimin lagi karena waktu paket yang pertama itu kan hanya bracket aja ya teman-teman, nggak ada penopang kayak gini. Nah ternyata dia beliin lagi tapi yang ada penopangnya, cuma memang ukuran lehernya ini lebih pendek ya dibanding yang pertama. Jadi sekarang aku punya 2 multifunction holder ya teman-teman, dan ini tuh penopangnya tuh berat banget, dan bahan lehernya pun juga ini dari besi ya teman-teman. Jadi kalau aku lihat sih ini kokoh banget, dan ball headnya juga sama, ini juga dari besi. Dan ini cara pemasangannya ya teman-teman. Nanti bautnya dibuka dulu dan kita masukkan holder handphonenya, kita tancapkan ya ke ball headnya ini teman-teman. Menurutku ini pas banget ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan aku untuk nge-YouTube atau bisa juga untuk unboxing, karena rotasinya ini bisa sampai 360 derajat, jadi cocok untuk pengambilan teknik gambar yang overhead gitu. Masya Allah teman-teman, ini aku seneng banget. Pokoknya aku sampai speechless, aku sampai WA dia, video call, aku udah bilang ya Allah bunda tuh sampai nangis kayak gini, dan aku sampai speechless. Bener-bener aku seneng banget deh pokoknya.
Nah, ini aku lagi coba handphonenya ini aku taruh di holdernya ya teman-teman. Aku pengen coba kira-kira sekokoh apa kalau misalnya aku letakkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Hanya saja sebenarnya kuncinya itu ada di bagian lehernya itu ya. Jadi dia harus pas banget supaya nggak goyang-goyang. Masya Allah teman-teman, aku senang banget ya. Semua perlengkapan YouTubeku ini bener-bener dibeliin sama anakku. Anakku cuma bilang biar bunda semakin semangat untuk nge-YouTube. Masya Allah. Nah, sekarang aku coba setting menggunakan ring light ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk ring lightnya ini ukurannya 20 cm dan sama seperti ring light pada umumnya yang memiliki 4 tombol ya. Yang pertama on off, terus kemudian ada untuk minus atau pengurangan untuk cahaya, dan ada pergantian lampu, dan ada penambahan untuk cahaya. Untuk penerangannya ini ada 2 lampu yang terang banget warna putih ya, dan ada juga untuk agak ke kuning-kuningan kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal teman-teman setting sendiri saja sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, untuk posisi dari handphone atau kameranya sendiri, teman-teman bisa sesuaikan saja, bisa di dalam ring light ataupun di luar seperti aku ini. Dan posisinya bisa sampai overhead ya teman-teman. Jadi menurutku untuk semua paket yang anakku kirimkan ini benar-benar sudah sesuai banget untuk kebutuhan aku nge-YouTube yang saat ini. Terima kasih banyak ya Il, Bunda doakan Allah tambahkan rizki untuk Ila, Allah berikan kesehatan untuk Ila, dan Allah lancarkan segala urusan-urusan Ila. Amin. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton videoku sampai dengan detik ini. Semoga videoku ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Bantu support channel aku terus biar aku makin semangat dengan like, komen positif, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.